alam tidak terburu-buru. Namun semuanya terselesaikan. Kata Lao Tzu. Kutipan bijak dari Lao Tzu ini seakan menjadi pintu masuk yang sempurna untuk memahami fenomena menarik yang sering kita temui dalam hidup ini, yaitu ketika usaha yang berlebihan justru menghalangi kita dari mencapai apa yang kita inginkan. Pernahkah kamu mencoba mendekati seekor kucing? Tetapi semakin kamu mendekat, ia justru menjauh. Mungkin kamu merasa bingung, bahkan bertanya-tanya, mengapa makhluk kecil yang terlihat lembut ini enggan didekati? Meski niatmu baik. Saat kamu mencobanya lagi, kucing itu malah berlari lebih jauh, memandangmu dari kejauhan seakan mengamati dengan hati-hati. Tapi anehnya, beberapa saat kemudian, ketika kamu sudah berhenti mencoba, saat kamu sibuk dengan hal lain, tiba-tiba kucing itu datang mendekat tanpa peringatan, melompat ke pangkuanmu, seolah-olah ia yang memutuskan kapan waktu yang tepat untuk mendekat. Apakah kamu pernah mengalami hal semacam ini? Fenomena seperti ini sebenarnya tidak terbatas pada kucing saja, tetapi berlaku dalam hidup. Ketika kita terlalu berusaha mengejar sesuatu, entah itu seseorang, tujuan, atau bahkan perasaan tertentu, hal tersebut justru tampak semakin jauh dari jangkauan. Namun, ketika kita berhenti memaksakan diri, melepaskan dan mengalihkan fokus, seringkali hal yang kita inginkan justru datang dengan sendirinya. Mirip seperti kucing yang akhirnya mendekat ketika kita sudah berhenti mengejarnya. Fenomena ini mengajarkan sesuatu yang mendalam tentang kehidupan, bahwa tidak semua hal bisa dicapai melalui usaha keras semata. Ada momen-momen di mana keinginan yang terlalu kuat malah menjadi penghalang. Ini mungkin terasa aneh, terutama jika kamu terbiasa berpikir bahwa kerja keras adalah kunci dari segala pencapaian. Namun, kenyataannya, kehendak tidak selalu mengikuti logika yang lurus seperti itu. Terkadang, ketika kita terlalu berusaha, kita justru menjauhkan diri dari hasil yang kita inginkan. Pikirkan sejenak tentang ini. Ketika kita terlalu berusaha untuk mendapat sesuatu, baik itu cinta, persahabatan, atau bahkan kesuksesan, ada sebuah ketegangan yang tercipta. Ketegangan ini bukan hanya di dalam diri kita, tetapi juga dalam situasi yang kita hadapi. Orang lain mungkin merasa terbebani oleh harapan kita yang begitu tinggi. Tujuan kita mungkin tampak semakin sulit dijangkau, dan kita sendiri akhirnya merasa lelah dan kehilangan motivasi. Sebaliknya, ketika kita mulai melepaskan, ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ada semacam keajaiban yang terjadi. Hal-hal yang sebelumnya terasa sulit dicapai tiba-tiba terasa lebih mudah, bahkan datang dengan sendirinya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu berusaha, namun ada pelajaran penting di sini tentang keseimbangan antara usaha dan penerimaan. Hukum usaha terbalik atau sering disebut Law of Reverse Effort mengajarkan kita bahwa terkadang cara terbaik untuk mencapai sesuatu adalah dengan tidak terlalu memaksakan diri. Seperti air yang mengalir, ada saatnya kita harus mengikuti arus, bukan melawannya. Saat kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya dan membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya, kita mungkin akan menemukan bahwa apa yang kita inginkan sudah menunggu di sana, siap untuk datang kepada kita. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan sesuatu yang mungkin pernah kamu alami, yaitu usaha yang berlebihan. Pikirkan tentang sebuah situasi di mana kamu begitu fokus pada tujuan tertentu. Begitu ingin mencapai sesuatu, hingga semua energi dan perhatianmu tertuju ke sana. Mungkin kamu ingin mencapai kesuksesan di tempat kerja, memenangkan hati seseorang, atau bahkan mencapai rasa bahagia yang penuh. Tapi, apa yang sering terjadi ketika kamu terlalu berusaha? Alih-alih mendekat pada tujuan itu, justru malah semakin jauh.
Mark Manson, seorang penulis terkenal dengan pendekatannya yang jujur dan tanpa basa-basi, pernah mengatakan bahwa menginginkan pengalaman positif sebenarnya adalah pengalaman negatif. Sementara menerima pengalaman negatif justru menjadi pengalaman positif. Bayangkan, semakin kita menginginkan kebahagiaan, semakin kita menyadari bahwa kita tidak memilikinya. Dan itu justru membuat kita merasa kekurangan. Sebaliknya, ketika kita bisa menerima bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu sempurna, kita justru menemukan kedamaian di dalamnya. Hal ini serupa dengan paradok dalam hidup. Ketika kita terlalu keras mengejar sesuatu, seperti kebahagiaan atau kesuksesan, kita malah membuatnya tampak sulit dijangkau. Seolah-olah kita terus-menerus menempatkan diri dalam keadaan kekurangan karena fokus kita terlalu terikat pada hasil yang belum kita dapatkan. Rasa frustasi mulai muncul, kegelisahan merayap, dan semakin kita memaksakan diri, semakin jauh tujuan itu terasa. Pernahkah kamu merasakannya? Mungkin kamu pernah bekerja begitu keras untuk suatu proyek, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Atau kamu terlalu berusaha dalam suatu hubungan dan justru hubungan itu terasa semakin renggang. Ini adalah pelajaran yang sulit diterima, terutama dalam budaya yang sering mengagungkan kerja keras tanpa henti sebagai jalan menuju kesuksesan. Kita diajarkan bahwa semakin banyak usaha yang kita curahkan, semakin besar peluang kita untuk berhasil. Tetapi kenyataannya lebih kompleks dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Aldous Huxley, filsuf terkenal asal Inggris, kita hanya bisa mencapai kemahiran atau keahlian ketika kita belajar untuk menggabungkan usaha dengan relaksasi. Dia menyebutnya sebagai seni paradok antara melakukan dan tidak melakukan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan menggali lebih dalam tentang paradok yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa hal tampaknya lebih mudah dicapai ketika kita tidak terlalu memikirkannya? Salah satu contoh yang paling sering kita dengar adalah tidur. Bayangkan seseorang yang mengalami insomnia, berbaring di tempat tidur, mencoba dengan segala daya untuk memaksa dirinya tidur. Semakin keras dia berusaha, semakin sulit baginya untuk terlelap. Seolah-olah usaha yang dilakukannya menciptakan tekanan yang justru menghalangi tujuan utamanya, yaitu tidur yang nyenyak. Ini adalah salah satu contoh nyata dari bagaimana hukum usaha terbalik bekerja. Semakin kita mencoba untuk memaksa sesuatu terjadi, semakin kita menciptakan hambatan bagi diri kita sendiri. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada tidur. Contoh lain yang sering muncul adalah ketika seseorang berusaha keras untuk tampil menarik atau mendapatkan perhatian orang lain. Semakin kita berusaha terlalu keras untuk menarik perhatian, semakin jauh orang-orang cenderung menjauh. Mengapa? Karena usaha yang berlebihan seringkali terlihat jelas dan menciptakan ketidaknyamanan. Namun, ketika kita tenang dan tidak terlalu berfokus pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain, justru saat itulah daya tarik kita tampak lebih alami dan tulus. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan romantis. Banyak orang berpikir bahwa dengan terus mengejar seseorang, menunjukkan rasa cinta dan ketertarikan yang tak terbendung, mereka akan mendapatkan perhatian yang diinginkan. Tetapi kenyataannya, seringkali justru sebaliknya. Sikap terlalu menempel seringkali justru membuat seseorang merasa tidak nyaman, bahkan ingin menjauh. Di sisi lain, sikap yang tenang, tidak memaksakan, dan memberikan ruang seringkali lebih efektif dalam menciptakan daya tarik. Seperti pepatah yang mengatakan, jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika dia kembali, dia milikmu. Dalam hal ini, membiarkan pergi adalah bentuk nyata dari penerapan hukum usaha terbalik ini. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi. Di bidang lain seperti pekerjaan atau olahraga, hukum ini juga berlaku. Bayangkan seorang atlet yang terlalu fokus pada hasil akhir, terlalu khawatir tentang menang atau kalah.
Ketika fokusnya terlalu besar pada hasil, ia merasa terbebani dan justru kehilangan performa terbaiknya. Namun, ketika dia belajar untuk melepaskan ketegangan dan fokus pada proses, pada saat itulah dia masuk ke dalam flow state, di mana segalanya terasa berjalan dengan mudah dan lancar. Inilah yang sering disebut sebagai masuk zona oleh para atlet dan seniman. Ketika kita terlalu fokus untuk menghindari hasil negatif, kita sebenarnya justru memperbesar kemungkinan hasil itu terjadi. Sebagai contoh, seorang penderita gagap yang begitu terobsesi untuk tidak tergagap ketika berbicara justru menjadi semakin gugup dan akhirnya tergagap lebih parah. Atau seseorang yang terlalu khawatir tidak bisa tidur, akhirnya malah terjaga sepanjang malam. Hukum usaha terbalik ini mengajarkan kita untuk melepaskan tekanan yang kita berikan pada diri kita sendiri dan membiarkan keadaan mengalir lebih alami. Sekarang kita telah sampai pada inti dari hukum usaha terbalik ini. Bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan antara usaha dan relaksasi? Ini mungkin tampak sederhana, tetapi dalam prakteknya ini bisa menjadi salah satu pelajaran paling sulit yang kita pelajari dalam hidup. Bagaimana mungkin kita bisa meraih sesuatu yang besar tanpa berusaha terlalu keras? Namun di saat yang sama tidak sepenuhnya berhenti bertindak. Disinilah letak seni hidup yang sebenarnya. Sebuah tarian antara usaha dan penerimaan, antara aksi dan pasrah. Kamu pernah mendengar istilah flow state? Istilah ini sering digunakan dalam dunia olahraga, seni, dan bahkan pekerjaan kreatif. Flow adalah kondisi di mana kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas kita, di mana segalanya terasa mengalir begitu saja tanpa banyak berpikir, seolah-olah dunia di sekitar kita menghilang. Dalam keadaan ini, kita tidak lagi terlalu berusaha, kita tidak memaksakan pikiran kita untuk bekerja lebih keras, tetapi justru membiarkan diri kita terhubung dengan aliran alami dari apa yang kita lakukan. Pikiran kita menjadi jernih, tindakan kita terasa otomatis, dan hasilnya seringkali jauh lebih baik daripada ketika kita mencoba mengontrol setiap langkah dengan teliti. Namun masalahnya muncul ketika kita mencoba masuk ke dalam flow. Sederhana saja, semakin kita berusaha keras untuk berada dalam keadaan flow, semakin jauh kita dari pengalaman tersebut. Ini mirip dengan mencoba tidur. Semakin kita memaksa diri untuk tidur, semakin kita tetap terjaga. Hukum usaha terbalik berlaku di sini. Ketika kita membiarkan diri kita tenang, kita berhenti mencoba terlalu keras, itulah saat flow muncul dengan sendirinya. Aldous Huxley, seorang filsuf besar yang juga menciptakan istilah ini, menyarankan bahwa kita harus belajar untuk melepaskan diri dari kendali yang berlebihan. Dia mengingatkan kita bahwa terlalu banyak usaha yang didasarkan pada kesadaran diri dan kehendak seringkali menghalangi kemampuan alami kita untuk bertindak secara optimal. Melepaskan adalah kunci untuk membuka kekuatan yang lebih besar dalam diri kita. Dalam bahasa sederhana, ini berarti kita harus belajar untuk percaya pada proses dan berhenti memaksakan diri. Contoh terbaik dari prinsip ini dapat kita lihat dalam seni bela diri. Para ahli bela diri yang berpengalaman tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Mereka juga mengandalkan ketenangan batin dan kemampuan untuk mengalir dengan situasi. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu tegang, terlalu mengontrol setiap gerakan, tubuh mereka tidak akan merespon dengan cepat dan fleksibel. Mereka tidak hanya bertindak, mereka juga merespon. Mereka berada dalam harmoni dengan gerakan lawan dan lingkungan mereka. Disinilah seni sejati dari kombinasi usaha dan relaksasi tercipta. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa kita terapkan dalam banyak aspek. Ketika kita bekerja untuk mencapai tujuan besar, seperti kesuksesan dalam karir atau hubungan yang bermakna, tentu ada saatnya kita harus berusaha keras. Kita harus bangun lebih awal, mengerahkan pikiran dan tenaga,
dan benar-benar fokus pada apa yang ingin kita capai. Namun, ada juga saat di mana kita harus mundur sejenak, membiarkan hal-hal berjalan sesuai alurnya dan tidak terlalu terobsesi pada hasil akhir. Ini adalah seni hidup yang sulit untuk dikuasai. Karena naluri kita seringkali mendorong kita untuk terus berusaha lebih keras saat sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi, dengan melepaskan sedikit kendali dan mempercayai proses, kita seringkali akan menemukan bahwa hal-hal mulai bergerak dengan cara yang lebih alami dan lancar. Kehidupan pada dasarnya adalah sebuah keseimbangan. Di satu sisi, kita diajarkan untuk berusaha, bekerja keras, dan mencapai tujuan kita. Di sisi lain, kita juga harus belajar untuk melepaskan, untuk tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu mengontrol segalanya. Ada pepatah Tao yang indah yang menggambarkan ini dengan sempurna. Bisakah kamu tetap tenang sampai tindakan yang tetap terjadi dengan sendirinya? Ini adalah pengingat bahwa dalam kebijaksanaan Tao, terkadang tindakan terbalik adalah tidak bertindak sama sekali. Dalam kesimpulan ini, kita belajar bahwa tidak ada satu jalan yang benar untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kadang-kadang, kita harus berlari kencang untuk mencapai garis akhir. Tetapi, di waktu lain, kita harus berhenti dan membiarkan kehidupan berjalan sesuai alurnya. Menggabungkan usaha dengan relaksasi bukanlah tentang memilih salah satu. Ini tentang menemukan harmoni di antara keduanya, seperti yang diajarkan Hegel dan para filsuf lainnya. Seni ini bukan hanya tentang melakukan, tapi juga tentang tidak melakukan, tentang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, kapan harus bekerja keras dan kapan harus membiarkan keadaan berjalan dengan sendirinya. Belajar mempercayai proses kehidupan bukan dengan membiarkan diri kita pasif, tetapi dengan memahami bahwa terkadang, dengan melepaskan sedikit kontrol, kita membuka pintu bagi peluang yang lebih besar untuk datang kepada kita. Terima kasih sudah menonton, like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.